Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya. Oke, ini kita akan melanjutkan ya materi yang mengenai relasi rekurrensi linear homogen. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar mengenai relasi rekursi. Nah, sekarang kita akan pindah ke persamaan karakteristik yang relasi rekurensi linear homogen. Nah, untuk relasi rekurensi linear homogen sendiri, ini contohnya seperti ini. Misalkan kita punya suatu ya suatu relasinya seperti ini. Nah, jika untuk A0TN ditambah A1TN-1 ditambah bla 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 sampai A ke K TN min K hasilnya adalah 0. Nah, jadi untuk relasi ekuivalensi linear homogen ini untuk suatu konstanta K, nah 1 I untuk I lebih dari 0 dan juga kurang dari K. Ini merupakan konstanta. Jadi nilai K, nilai K di sini, kemudian ada nilai A-nya, A0, A1, AK, ini merupakan konstanta. Kemudian di sini dikatakan linear, ya. Ketika apa dikatakan linear? Dikatakan linear karena semua TI itu muncul hanya pada pangkat 1. Nah, di sini dimisalkan kita punya berupa angka ya, berarti misalkan 7 TN ditambahkan 5 TN 1 ditambahkan sampai K maka TN min K. Nah, di sini mereka semua ini dia adalah pangkat 1 atau dia tidak mempunyai pangkat sekali, dia ada yang pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Nah, karena semuanya adalah pangkat 1, maka dikatakanlah linear. Nah, kemudian apa itu homogen? Nah, suatu relasi itu dikatakan homogen ketika kombinasi linearnya sama dengan 0. Jadi, di ruas kanan adalah disama dengan 0. Gitu. Nah, jadi sebuah persamaan atau suatu sistemnya itu persamaan linear ya disebut homogen itu ketika semua ruas kanan persamaannya bernilai 0. Nah, di sini di ruas kanan, kalau dulu ya, teman-teman pernah kan belajar ini, berarti kalau ada sama dengan yang kanan di sini, di kanannya suatu sama dengan dia adalah ruas kanan, kemudian yang disebut kirinya sama dengan itu adalah sebagai ruas kirinya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan ya, ketika kita memiliki suatu konstanta AN, itu bisa kita ubah menjadi Rn. Nah, dalam hal ini, R adalah suatu konstantanya. Jadi, si A tadi kita ubah menjadi R. Nah, di sini misalkan gantikan AN, Rn ke dalam relasi linear homogen. Misalkan ini ada AN, kemudian sama dengan C0AN, ditambah C1AN min 1 ditambah sampai CK AN min K. Ini bisa diubah menjadi Rn sama dengan C0R pangkat N ditambahkan CR min C1Rn min 1 ditambahkan CKRN min K pangkat N min K. Seperti ini. Nah, di sini misalkan kita punya suatu relasi rekurensi ya, linear homogen. Nah, kemudian bagaimana sih kita akan mengubahnya menjadi samaan karakteristik tersebut? Nah, caranya adalah kita perlu untuk mengubah nilai Pn-nya itu menjadi R. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kita perlu untuk melihat indeks paling terendahnya. Nah, di sini indeks terendahnya di sini adalah ada misalkan ya, ini ada N-1, N-2. Jadi di sini untuk indeks terendahnya adalah N-2. Sehingga bisa dikatakan nilai N-nya adalah 2. Nah, kita coba dulu yang contoh pertama. Di sini misalkan
7Tn dikurangi 3T min 1 sama dengan 0. Nah, kita mengubahnya dengan cara Tn-nya kita ubah menjadi R, kemudian kita lihat indeks terbesarnya. Nah, di sini untuk indeks terbesarnya adalah 1. Berarti N-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa tuliskan 7R dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini apa namanya 3 saja, tidak ada Tn-nya atau tidak ada R-nya? Ini dikarenakan N-nya tadi kan kita ketahui bahwasanya N-nya adalah 1 ya. Kemudian di sini ketika N-nya 1 dikurangi 1 adalah Tn0. Nah, hasil dari Tn0 itu adalah 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3. Jadi maka dia hanya dituliskan 3 saja. Nah, kemudian yang kedua, kalau di sini kita bisa ubah ya. Berarti kita lanjut ke indeks terendahnya adalah min N min 2. Berarti N sama dengan 2. Berarti kita bisa tuliskan dulu 6, 5, dan 8. Nah, berarti Tn-nya kita ubah menjadi R. Berarti R pangkat 2 dikurangi R ditambahkan 8 saja sama dengan 0. Isinya seperti ini. Ya. Jadi hasil indeks terendahnya itu diubah menjadi yang paling awal di N-nya. Dibalik seperti ini. Ya. Tn-2 8 di belakang harus didulukan ya. Dipindah ke depan sini gitu. Nah, selanjutnya berarti kalau ini kayak gimana? Sama aja, berarti tinggal 8 R pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, inilah hasil dari relasi rekurensi yang homogennya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dimisalkan ya, misalkan suatu contoh relasi rekurensi ini yang linear homogen. Misalkan kita sudah punya yang namanya rekursif dari Fibonacci. Nah, di sini untuk fungsi rekursifnya adalah Fn. Jika n-nya tidak sama dengan 1, maka n, kemudian jika n-nya lebih dari 1, maka dia bisa memberikan fungsi Fn min 1 plus Fn min 2. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, kalau yang atas itu disebut dengan basis, yang bawah ini disebut dengan rekurensi. Gitu. Nah, kemudian kita perlu mengubah fungsi rekurensinya menjadi linear homogen. Ya, jadi gimana caranya? Yang pertama kita perlu mengubah dulu ya. Di sini kita gunakan fungsi rekurensinya, kita ubah menjadi Tn terlebih dahulu. Nanti sama dengan ini, Tn sama dengan Tn min 1 ditambahkan Tn min 2. Nah, kemudian kita perlu untuk mengurangi kedua ruas dengan nilai dia sendiri. Jadi dia sendiri. Tn min 1 dan Tn min 2. Maka didapatkan Tn min 1 min Tn min 2 yang merupakan relasi rekurensi linear homogen yang baru. Oke, berarti di sini dimisalkan tadi kita punya fungsi rekursif dari Fibonacci ya. Fungsi rekursifnya adalah Fn sama dengan function step-nya adalah n, dan fungsinya adalah Fn 1 n min 1 ditambahkan Fn min 2. Untuk jika n-nya tidak sama dengan 1, dan yang kedua adalah n-nya lebih dari 1. Yang paling atas adalah basis, yang bawah adalah rekurensi. Oke, sudah seperti ini, berarti selanjutnya kita perlu untuk mengubah fungsi rekursif ini kan rekursifnya, kita ubah menjadi persamaan rekurensi. Bagaimana caranya? Berarti kita yang gunakan adalah fungsi rekurensinya.
kita perlu mengubah fungsi rekurens yang menjadi persamaan rekurens. Fungsi rekurens menjadi persamaan rekurens. Jadi kita punya tadi Fn sama dengan Fn min 1 ditambahkan Fn min 2. Nah, ini ya. Kemudian kita kan yang namanya linear homogen, mengubah dia menjadi suatu linear homogen. Nah, berarti nanti perlu untuk diubah menjadi sama dengan 0. Nah, tapi kan fungsi rekurens yang kita miliki kita ubah menjadi persamaan rekurens. Berarti persamaan rekurensnya adalah kita ubahkan menjadi Tn ya. Tn sama dengan T N min 1 ditambahkan T N min 2. Seperti ini. Ya. Ini baru persamaan rekurensi. Ini baru persamaan rekurensi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk mengubahnya menjadi relasi rekurensi linear homogen. Dengan cara apa? Dengan cara kita perlu untuk membuat ruas kanannya menjadi 0. Berarti dengan mengurangi kedua ruas tersebut dengan Tn-1 dan juga Tn-2. Nah, tadi ini yang pertama ya, untuk mengubah rekurensi jadi persamaan rekurensi. Yang kedua, mengambil hasil bersama rekurensinya. Kemudian yang ketiga adalah perlu untuk membuat relasi rekurensi linear homogen. Nah, ini adalah cara yang ketiga ya. Cara selanjutnya, step selanjutnya maksudnya. Nah, berarti misalkan di sini ada kita punya Tn sama dengan Tn-1 ditambahkan Tn-2. Berarti kita perlu membuat ini 0, berarti perlu untuk dikurangi dirinya sendiri. Nah, ketika kita mengurangi dirinya sendiri, diluaskan, dan berarti luas kiri juga harus dilakukan hal yang sama. Sehingga kita tuliskan Tn dikurangi Tn-1 ditambahkan Tn-2 kan harus dikurangkannya. Jadi dikurangi Tn-2. Ini nah, sama dengan berarti tadi ada Tn-1 dikurangi dirinya sendiri Tn-1 ditambahkan Tn-2 dikurangkan dirinya sendiri Tn-2. Nah, ini kan habis nih. Berarti kita udah punya relasi rekurensi linear homogennya adalah Tn dikurangi Tn-1 dikurangi Tn-2 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini sama sini sebenarnya sama kayak tadi ya. Persamaan karakteristik dari relasi rekurensi linear homogen yang memiliki koefisien konstan. Tadi koefisien konstan tadi dia nggak punya pangkat apapun nih. Konstan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian memisalkan contoh selanjutnya ya, ini ada contoh persamaan karakteristik. Yang pertama, misalkan terdapat relasi rekurensi linear homogen, yaitu 5 Tn ditambahkan 7 Tn-1 plus 6 Tn-2 sama dengan 0. Ya, berarti kita perlu ngapain?
Nanti yang pertama kita perlu mengubahnya. Ini sudah berubah ya. Sudah menjadi linear rekurrensi linear homogen. Berarti yang kedua adalah kita perlu membuat sudah menjadi persamaan linear rekurrensi homogen. Benar, karena dia di sini udah sama dengan 0. Nanti kalau udah gimana kita perlu mengubahnya menjadi R ya. Berarti hasilnya adalah apa? 5 R kuadrat ya, karena di sini indeks terendahnya adalah N-2, berarti N sama dengan 2 ditambahkan 7R ditambahkan 6 sama dengan 0. Nah, inilah untuk mendapatkan relasi rekurensi linear homogennya. Hanya sampai sini untuk mendapatkan relasi rekurensi linear homogennya. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri di PPT. Hasilnya sama ya. 5R kuadrat plus 7R plus 6. Ini jika hanya diminta untuk menemukan relasi rekurensi linear homogennya. Nah, kemudian kita ada juga yang dinamakan dengan solusi persamaan karakteristik. Ya, ini adalah solusi dari persamaan karakteristik yang kita punya tadi. Nah, misalkan terdapat relasi rekurensi linear homogen, kita punya relasi rekurensi linear homogennya sudah sama dengan 0, kemudian persamaan karakteristiknya, oke. Berarti yang ini tadi sudah, ini persamaan karakteristik ya. Ini ya, persamaan karakteristiknya. Nah, oke. Kemudian persamaan karakteristiknya adalah seperti itu. Memiliki kemungkinan solusi yang berbeda untuk R1, R2, RK, maka satu-satunya solusi dari relasi rekurensi tersebut adalah kita bisa menggunakan fungsi yang ini. Pn sama dengan C1 R1 pangkat N ditambahkan C2 R2 pangkat N ditambahkan C sampai K, C ke K, RK pangkat N. Untuk suatu konstanta C1, C2 hingga ke CK. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk pencarian solusinya dari persamaan karakteristik. Nah, berarti di sini kita sudah punya relasi homogennya ya, karena dia udah sama dengan 0. Kemudian di sini juga diketahui untuk T-nya ya. Untuk T-nya, T0 adalah 0. Kemudian untuk T1 adalah 1. Nah, berarti kita perlu untuk mengubahnya menjadi persamaan karakteristik terlebih dahulu. Berarti kan kita di sini sudah punya relasi rekurens linear homogen. Ini perlu diubah ke persamaan karakteristik. Ingat, kalau persamaan karakteristik berarti nilai Tn-nya akan berubah menjadi F. Nah, berarti di sini kita punya R pangkat 2 dikurangi 3R dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Karena di sini indeks terendahnya adalah N-2, maka N sama dengan 2. Nah, berarti bisa menjadi seperti ini. Nah, inilah baru relasi rekurensinya. Baru persamaan karakteristiknya. Oke. Yang kedua, kita perlu mencari solusi dari rekurensi. Jadi, solusi rekurensi. Nah, untuk solusi rekurensi, berarti kita perlu untuk mencari nilai R terlebih dahulu, R-nya berapa, kemudian kita substitusikan ke fungsi yang tadi. Yang ini fungsi Tn, kemudian C1 Rn1 ditambahkan C2 R2N ditambah CK RKN. Gitu. Berarti untuk solusi rekurensinya kita perlu mencari nilai R1 dan juga R2-nya terlebih dahulu.
Caranya gimana? Berarti dari hasil persamaan karakteristiknya tadi. Oke, dari hasil persamaan karakteristiknya tadi berapa? Oke, kita tulis ulang aja ya. Jadi tadi kita punya misalkan kita punya relasi referensi itu adalah Tn dikurangi 3Tn1 dikurangi 4Tn-2 sama dengan 0. Kemudian kita punya Tn0 adalah 0. Kemudian untuk P0-nya adalah 0, kemudian untuk P1-nya adalah 1. Betul? Kemudian kita perlu mengubahnya menjadi persamaan karakteristik. Persamaan berarti ubah menjadi persamaan karakteristik ya. Yang mana si Tn itu yang kita punya diubah menjadi R. Berarti misalnya berarti misalkan berapa jadinya? Oke, di sini kan tadi nilai indeks rendahnya adalah N2, berarti N sama dengan 2 ya. Berarti pangkat tertingginya adalah 2. Berarti ketika kita ubah menjadi R, hasilnya adalah R kuadrat ditambahkan 3R dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan karakteristiknya. Nah, selanjutnya yang kedua kita perlu untuk mencari solusi ya, solusi dari persamaan rekurens tersebut. Solusinya adalah kita perlu mengubahnya menjadi apa tadi? Tn sama dengan apa ya? Oke, tadi perlu diubah menjadi Tn sama dengan C1 R1N ditambahkan C2 R2N ditambahkan bla 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 sampai CK RK pangkat N. Oke. Nah, di sini kan kita perlu mengubah menjadi C1 R1 pangkat N. Nah, di sini kita tidak tahu berapa itu nilai R1, R2, dan R selanjutnya. Jadi kita perlu untuk mencari nilai R1-nya dan R2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa sederhanakan. Nah, dari 3R min 4 kita bisa sederhanakan menjadi R kuadrat 1 sama 4 berarti ini plus sama min. R kali R adalah R kuadrat. Di sini plus R min 4R min 4. Berarti hasilnya kita punya R sama dengan 4 untuk R1 dan kemudian kita punya R2-nya adalah min 1. Begitu. Oke. Kemudian di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kita sudah punya fungsi baru ya. Fungsi baru dari mana? Kita masukkan nilai R tadi ke dalam fungsi ini. Jadi sama dengan Tn berarti sama dengan C1 R1 pangkat N. Berarti kita punya R1-nya adalah 4 pangkat N ditambahkan Cn ya. Cn untuk min 1 ya, min 1 pangkat N. Kenapa di sini Cn bukan C2? Karena di sini hanya ada 2 ya. Makanya dia ini hanya 2, hanya sampai Cn saja. Oke, berarti ini adalah hasilnya sama dengan kita punya berapa ini? Oh, ini ya. Oh, berarti kita punya fungsi baru yang inilah fungsi baru itu. Oke. Kemudian yang kedua kita perlu memasukkan di sini yang ditanyakan adalah T0 dan juga T1. Berarti untuk T0 ya kita masukkan nilai N yang adalah 0 ini ke dalam fungsi yang tadi.
Berarti C1 4 pangkat 0 ditambahkan Cn min 1 pangkat 0. Di sini 0, kalau konstan tambahkan 0 berarti dia 1 ya. 4 pangkat 6 dia 1 berarti hasilnya adalah C1 ditambahkan Cn. Atau bisa ditulis juga C1 tambah C2 gitu. Nah, selanjutnya di situ ada C1 ya. Tapi kita perlu mengubah nilainya, mengubah nilai n-nya menjadi 1. Berarti sama aja, C1 4 pangkat 1 ditambahkan Cn min 1 pangkat 1. Sorry. Ya, hilang. Berarti nanti hasilnya adalah, nanti bisa di screenshot ya. Untuk Tn tadi punya C1 4 pangkat n plus Cn min 1 pangkat n. Untuk Tn 0 adalah C1 4 pangkat 0 ditambahkan Cn min 1 pangkat 0, maka hasilnya adalah C1 plus Cn. Atau kalau teman-teman mau juga bisa dituliskan seperti ini. Bisa dituliskan juga atau C1 ya dulu. Ini berarti di sini adalah C2. C2 min 1 berarti bisa dituliskan juga C1 plus 2 seperti ini. Nah, kemudian ada T1 tadi. T1 berarti sama dengan C1 4 kali 1, 4 pangkat 1 ditambahkan C2 min 1 pangkat 1. Sama dengan berarti kita punya 4 C1 ditambahkan ditambahkan ditambahkan. Ini kan min 2 kali C2 berarti minus ya. Berarti di sini minus C2-nya adalah min 1. Sama dengan 1. Poin tadi sama dengan 0. Ya, karena tadi kan untuk T0 di hasilnya. Untuk T0 sama dengan 0. Ya, tadi kan T0 sama dengan 0. Kemudian untuk T1 adalah seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ini ada contoh lainnya. Misalkan terdapat relasi rekurensi seperti itu tadi. Ya, sama ya. S1-nya adalah 4, kemudian N2-nya adalah 2. Kemudian hasilnya adalah ini ya tadi. 0 sama dengan C1 ditambahkan C2, 0 sama dengan C1 min C2. Nah, kemudian sampai sini kita hitung. Nah, di sini kan dia ada 0 dan 1. 0 sama 1 kan 1. Kemudian selanjutnya ada C1, 4C1 ini ditambahkan. Nanti ketemulah 5C1. Ya, kemudian ini C2 dihabisin ya. 5C1 adalah 1 sama dengan 5C1. Atau bisa juga C1 adalah 1/5. Nah, ini untuk nilai dari C1-nya. Ya, 1/5. Kemudian C2-nya berarti sama ya, berarti ketika berapa nih? 0 ya. Berarti tinggal kita masukkan nilai C1-nya berarti 0 sama dengan C1 plus C2. Kita tahu C1-nya 1/5 ditambahkan C2. Berarti C2 sama dengan min cepat 5. Ya. Jadi untuk nilai C2-nya adalah min cepat 5. Seperti itu. Nah, kemudian perlu untuk mensubstitusikan konstanta yang didapatkan ke solusi umumnya. Solusi umum yang kita punya tadi. Nanti tinggal masukkan nilai C1-nya yang sudah ketemu tadi berarti 1/5 kali 4N dikurangi 1/5 min setengah min 1N. Seperti itu. Itu untuk solusi dari karakteristik yang kedua.
Mudah ya, ini masih mudah dipahami. Oke. Kemudian silakan untuk mencoba yang latihan 4 ini. Tapi tadi kalau yang Fibonacci tadi berapa ya? Fibonacci. Dan di sini kan untuk latihan selanjutnya adalah solusi persamaan Fibonacci dengan menggunakan persamaan karakteristik ini. Berarti untuk yang Fibonacci tadi adalah ketika N-nya tidak sama dengan 1. Fibonacci tadi berarti ketika N-nya tidak sama dengan 1, maka sama dengan N. Kemudian untuk fungsi rekurrensi adalah dari Fn-1 plus Fn-2 tadi, berarti untuk relasi rekurensi homogennya adalah Tn min Tn min 1 min Tn min 2 sama dengan 0. Sebentar, saya benerin misalnya. Berarti jadinya untuk yang nomor 1 adalah fungsi rekurensinya, relasi rekurensi homogennya adalah Tn sama dengan Tn sama dengan nanti sama dengan ya. Tapi untuk yang nomor 1 untuk Tn sama dengan terus sama dengan lagi sih. Sorry. Biasaan. Tn dikurangi T N min 1 ya dikurangi T N min 2 sama dengan seperti itu untuk yang nomor 1. Yang nomor 21 dan 22 silahkan dicoba dengan cara sama seperti tadi. Oke. Ini saya pikir cukup. Saya rasa cukup ya. Oke, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.